Yang penting itu adalah perang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan agama Islam agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengendali manusia yang ada di dunia. Maka perang untuk mewujudkan itu adalah sesuatu yang diridhoi. Bahkan orang yang tidak pernah berperang di jalan Allah, bahkan kemudian dia tidak punya niat untuk berperang di jalan Allah, maka kata Rasulullah SAW, dia meninggal dalam keadaan cabang kemunafikan. Jadi tidak perlu takut berperang, asalkan berperang untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Kita perlu jelaskan ya makna jihad, karena sekarang jihad itu sudah salah kaprah, nggih. Taunya yang namanya jihad itu perang sampai mati, itu nanti akhirnya mati syahid, kan kayak gitu ya. Ya, ini saya nggak akan menyalahkan konsep itu, tapi yang jelas mungkin ini untuk penyeimbang bahwa jihad itu banyak sekali jalannya. Kita ingat ya, faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka pasti aku akan tunjukkan jalan-jalanku. Itu firman-Nya Allah ya. Jadi dalam hubungannya dengan tarekat, itu adalah jihad untuk memperjalankan diri untuk dekat dengan Allah. Ya. Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu kan barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menuju Tuhan, itu istilah kasarnya, itu makna kasarnya, itu pasti akan diberi jalan. Jadi itu jihad. Makna jihad itu adalah jihad memperjalankan diri untuk menuju Tuhan, untuk menuju level dekat, level takaruban dengan Tuhan. Seperti itu kan dalam ilmu tarekat. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya memang pasti dikasih jalan. Dalam hubungannya dengan dunia, ya banyak jalan jihad. Seperti seorang suami bersungguh-sungguh untuk menghidupi anak istrinya, itu juga disebut jihad. Dia bersungguh-sungguh memperjalankan dirinya menuju Allah yang maha kaya dan maha memberi rezeki, dengan doa-doanya, dengan kerja kerasnya, dengan tirakatnya, dengan kesabaran, ketulusannya. Dia benar-benar bersungguh-sungguh niat bismillah menghidupi anak istri, memuliakan anak istri, terus membangun masa depan anak-anak turunnya. Itu juga jihad. Itu lah, orang yang dengan niat bismillah itu di dalam jihad mengupayakan rezeki keluarganya, itu si suami itu seandainya nanti di dalam perjalanan jihadnya itu menemui ajal, yaitu termasuk mati syahid. Seperti itu. Jihad juga ketika istilahnya keluarganya dalam kehinaan, ya, dalam kegelapan, ya, dalam keterpurukan, dia berjihad bersungguh-sungguh dengan segala doanya, dengan segala riyadhahnya, dengan segala tirakatnya. Dia ingin mengubah istilahnya warna keluarganya supaya dimuliakan, mencapai satu pencerahan, ya. Terus dia benar-benar tulus karena Allah, ikhlas karena Allah di dalam perjalanannya. Nah, dia sabar, dia begitu istilahnya teguh. Nah, itu seseorang yang bersungguh-sungguh di jalan itu juga termasuk jihad. Terus dalam hubungannya dengan negara, ya, kita orang Indonesia, orang Nusantara, ketika Nusantara ini berhubungan atau bergesekan dengan negara lain, umpamanya kok terjadi satu peperangan. Perang kan tidak harus pakai
senjata ya kan sekarang perang banyak sekali nggih, perang ekonomi lah, perang harga diri negara lah, perang kedaulatan negara lah. Lah itu kalau orang tersebut bersungguh-sungguh atas nama Allah menjaga ranah negaranya, yaitu disebut jihad. Dan itu orang yang jihad itu kalau seandainya nanti pada titik tertentu dalam perjalanannya dia jihad itu dia wafat, ya termasuk mati syahid, seperti itu. Nah sekarang repotnya gini, jihad itu sekarang diartikan dengan perang fisik. Perang fisik ya hubungannya bagaimana merusak fisik orang dengan bom, dengan senjata, dengan istilahnya menyakiti raga-raga lain itu. Jadi yang namanya jihad kok istilahnya sedikit-sedikit kok dihubungkan dengan perang. Lah itu salah kaprah. Saya nggak bilang itu salah, tapi salah kaprah. Jadi jihad itu banyak sekali maknanya. Seperti seorang tolabul ilmi, seorang pencari ilmu, dia berjihad bagaimana untuk mendapatkan suatu disiplin ilmu, dia bertirakat, dia belajar dengan kerasnya, dia disertai dengan riyadhah, tirakat, dan dia bersungguh-sungguh untuk menggapai ilmu tertentu, itu juga jihad itu. Jadi banyak sekali makna dari jihad itu tadi. Itu. Jadi ini sebetulnya ya Gus ya yang saya tangkap bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya banyak medan jihad yang bisa kita lakukan. Banyak. Kalau kita bicara medan jihad, jangan bicara medan perang. Jihad itu makna bahasanya bersungguh-sungguh. Nah sekarang kita menyebut medan jihad adalah medan perang. Nah repotnya di situ, banyak sekali medan jihad di hidup dan kehidupan kita. Tapi kalau medan perang, lawang orangnya itu welas asih, orangnya itu tak keramanya baik, kok disuruh berperang dalam arti perang yang tidak jelas apa alasan perang itu, terus dikatakan sebagai jihad. Lah itu tidak bisa. Jadi jihad itu jangan diartikan sebagai medan perang, tapi medan jihad itu adalah medan kita bersungguh-sungguh meraih suatu kebaikan. Itu dalam koridor fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Menurut hidayah Allah, menurut petunjuk Tuhan, bukan kebaikan menurut daya nafsunya sendiri-sendiri, daya emosinya sendiri-sendiri, kayak gitu. Jadi menurut saya medan jihad itu lebih condong ke ranah kemurnian hati, kemurnian pikiran, terus akhirnya atas petunjuk Allah lewat hati kita, terus muncullah yang disebut ranah jihad itu tadi. Bedakan nggih ranah jihad sama ranah perang. Jihad itu belum tentu perang, perang belum tentu disebut jihad. Kita lihat dulu alasan atau istilahnya sebab musabab yang melahirkan perbuatan tersebut, kayak gitu.